Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen Nanang Abdurrahman MKom yang terhormat dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan hari ini. Perkenalkan, nama saya Keisha yang bertugas sebagai moderator dan ada teman-teman saya Firdaus, Nadia, Aji, Juwita, dan Wildan. Yang pertama, rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, dan terakhir penutup. Yang pertama, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Juwita. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Fungsi sistem komputer yang pertama yaitu untuk menginput data, berfungsi untuk menginput seluruh jenis data yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat hardware. Yang kedua, memproses data, berfungsi memproses data yang telah diinput oleh user dalam bentuk mentah. Setelah input, sistem akan melakukan sebuah proses yang mana mentransfer data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori. Yang ketiga, menghasilkan data, berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses berupa informasi gambar, suara, atau video. Yang keempat, menyimpan data, berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses memori komputer. Skema dasar sistem komputer. Yang pertama, pemroses, prosesor, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Yang kedua, memori utama, berfungsi untuk menyimpan data dari program. Biasanya, flash tidak dapat mempertahankan data program yang disimpan bila sumber daya energi listrik dihentikan. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran, berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan lain-lain. Yang keempat, interkoneksi antara komponen bus adalah struktur mekanisme untuk menghasilkan pemroses, memori utama, dan perangkat masukan atau keluaran. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Firdaus. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat komputer. Perangkat komputer merupakan komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Hakikatnya, perangkat komputer itu berupa sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan juga bisa kita raba keberadaannya. Intinya, perangkat keras itu memiliki wujud nyata berupa benda dengan bentuk tertentu. Hardware ini juga bisa kita sebut dengan komponen fisik. Contohnya prosesor, CPU, motherboard, dan RAM. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer yang dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Fungsi perangkat lunak.
memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaannya sebagai operasi pada komputer. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Dikembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Firdaus yang telah membacakan materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Nah, biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Yang ketiga, free software. Pengguna harus memiliki perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak hingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini adalah untuk menyusup. Yang keenam, open software source. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang ketujuh, freeware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Tenaga pelaksana. 1. Brainware. Tenaga pelaksana. Brainware adalah user manusia yang terlibat langsung di dalam pengoperasian komputer dan yang akan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hardware dan software. User manusia yang terlibat langsung dalam sistem komputer dikategorikan dalam berbagai tingkatan, yaitu operator adalah user manusia yang bekerja mengoperasikan komputer untuk memasukkan data atau menjalankan program yang sudah ada. Programmer adalah user manusia yang bertugas membuat program atau software berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yang meliputi menganalisa dan membuat program, membuat flowchart atau algoritma, memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. C. Sistem analisis adalah user manusia yang bertugas mempelajari, menganalisa, serta merancang sistem program untuk sebuah masalah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aji. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini ada satuan dalam sistem komputer. Yang pertama ada bit, singkatan dari binary digit. Angka biner merupakan satuan data terkecil, nilainya cuma 1 dan 0. Walau kelihatannya sederhana, tapi dua angka inilah yang mengalir terus di dalam PC, berputar dari prosesor, motherboard, chip, memori sampai ke perangkat-perangkat penyimpanan data dan output lainnya atau sebaliknya. Yang kedua ada byte, terbentuk dari 8 bit. Sebuah byte merupakan kumpulan bit terkecil yang dapat dimengerti komputer. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Byte juga digunakan untuk mewakili huruf-huruf, angka-angka, simbol-simbol lain dalam bentuk ASCII atau American Standard Code for Information. Yang ketiga ada kilobyte. 1 kilobyte dalam jumlah begitu bermakna. Sama saja seperti halnya kita mengetik sebuah huruf dalam notepad. Tak ada artinya. Dokumen biasanya tersimpan dalam komputer dengan ukuran kilobyte atau KB. Satuan kilo biasanya berarti 1000, tapi 1 kilobyte tidak sama dengan 1000 byte. Dan yang keempat, megabyte. Di atas kilobyte kita menemukan satuan megabyte atau MB. Orang biasanya menyebutkan 1 mega saja. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. Dan yang kelima ada gigabyte. Ukuran penyimpanan data di komputer kini tidak lagi menggunakan satuan megabyte. Coba saja periksa hard disk yang ada di pasaran saat ini.
Semua sudah menggunakan satuan gigabyte atau GB. Satuan gigabyte sama dengan 1024 MB. Di atas satuan ini ada lagi satuan terabyte atau TB yang sama dengan 1024 GB atau gigabyte. Kapasitas hard disk diukur dengan GB. Yang keenam ada kilobit. Satuan ini tidaklah sama dengan satuan kilobyte. Kilobit atau KB merupakan satuan ukuran kecepatan transfer data komputer. 1 kilobit sama dengan 1000 bit. Sebuah modem contohnya menawarkan kecepatan download maksimum 56 kilobyte per second. Itu artinya modem tersebut mampu mengantarkan 56 kilobit atau 56.000 bit data melalui jalur telepon dalam setiap detiknya. Ambil kalkulator dan coba hitung. Kecepatan tersebut sama dengan 6,9 kilobyte per second. Dan yang ketujuh ada megabit. Dalam jaringan komputer yang besar, kecepatan transfer datanya bisa mencapai satuan ukuran yang lebih besar, yaitu megabit atau MB. Kabel yang digunakan dalam jaringan komputer di kantor contohnya dapat mengirim dan menerima data sampai 100 megabit per second atau sama dengan 100 juta bit setiap detiknya. Coba lakukan perhitungan kembali bahwa kecepatan transfer setinggi itu 100 megabit per second sama dengan kecepatan 11,9 megabit per detik. Dan yang kedelapan ada Hertz atau Hertz. Hertz sebenarnya adalah nama keluarga dari Heinrich Rudolf, ahli fisika Jerman yang menemukan satuan pengukuran frekuensi radio dan listrik. Begitulah asal satuan Hertz. 1 Hertz atau 1 Hertz berarti 1 putaran gelombang radio per detik. Di dunia komputer, satuan ini juga banyak digunakan pada monitor-monitor CRT misalnya. Satuan Hertz sebenarnya menggambarkan kemampuan merefresh layar setiap detiknya. Monitor yang menawarkan refresh rate 85 Hz mampu merefresh gambar pada layar sebanyak 85 kali setiap detik. Hal ini membuat tampilannya terlihat halus dan tidak berkedip. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Selanjutnya yang ke-9, MHz. Satuan MHz berarti 1 juta putaran tiap detik. Memang belum ada monitor yang bisa mencapai kecepatan seperti ini. Namun lain halnya dengan prosesor komputer. Kecepatan 1 MHz bagi prosesor akan terasa amat sangat lambat. Kecepatan prosesor diukur berdasarkan kemampuannya melakukan kualitas dalam sedetik. Pada generasi PC pertama, kecepatan prosesornya masih menggunakan kecepatan MHz yaitu 4,77 MHz. GHz ada 2 bidang di dunia komputer yang menggunakan satuan GHz, yaitu prosesor dan jaringan nirkabel. Selain penjelasan satuan GHz pada prosesor dalam jaringan nirkabel, istilah ini bisa dipakai untuk menentukan tingkat spektrum radio yang digunakan Bluetooth, misalnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz, sedangkan Wi-Fi memakai frekuensi 2,4 GHz sampai 5 GHz. Kecepatan CD-ROM drive angka-angka yang tercantum seterusnya patokan dalam pembacaan angka tersebut adalah dengan mengalihkan saja angka perkalian tersebut dengan angka 150 KB per detik. Drive kecepatan 2 kali mampu menulis dengan kecepatan 300 KB per detik. Sedangkan drive dengan kecepatan 52 kali mampu menulis hingga 7800 KB per detik. Tapi angka perkalian pada CD-ROM tidak hanya 1, ada 3 angka rumus kecepatan baca. X kecepatan tulis CD-ROM, kecepatan refresh CD-ROM dengan kecepatan 4 kali 32 kali 16 misalnya mampu membaca dengan kecepatan 4 kali 8, menulis dengan kecepatan 3 kali dan memiliki kemampuan refresh 16 kali kecepatan DVD-ROM. Yang terakhir, kecepatan hard disk atau RPM. Singkatan RPM, revolusi per menit pada hard disk, menentukan kecepatan putaran plat mengetiknya semakin
tinggi nilai RPM semakin cepat pula putaran flash disk. Hal ini berpengaruh pada nilai transfer data. Dengan kata lain, seberapa kecepatan data dapat dibaca dengan tulisan pada disk tersebut. Biasanya sebuah hard disk PC berputar pada kecepatan 5400 rpm dan tingkat kecepatan ini sebenarnya lebih dari cukup. Walau begitu, Anda bisa juga membeli hard disk dengan kecepatan 7200 rpm. Meningkatkan kecepatan ini memang memberi sedikit peningkatan kinerja. Kalau mau, Anda juga bisa membeli model 10.000 rpm, tetapi harganya memang relatif mahal. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.